Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pertama, syukur yang tak terhingga senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, nikmat, inayahnya Allah lah kita bisa hadir pada sore ini dalam rangka thalabul ilm. Kemudian selawat beriringan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada bulan ini kita sudah memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yaitunya bulan Muharram. Di bulan Muharram ini banyak sekali kita menemukan dan menjumpai peristiwa-peristiwa yang cukup luar biasa yang dialami oleh para rasul, para nabi di bulan Muharram ini. Salah satu peristiwa yang cukup luar biasa itu diterimanya taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yunus juga dikeluarkan oleh Allah dalam perut ikan juga pada bulan Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Namun pada bulan Muharram ini, bulan yang cukup mulia, bulan yang cukup agung, salah satu dari 4 bulan yang mulia itu adalah bulan Muharram. Lalu di bulan yang mulia, di waktu yang baik, di bulan yang baik, apa saja yang kita lakukan di bulan yang mulia ini? Salah satu di antara amal soleh yang kita lakukan adalah melakukan ibadah puasa. Puasa apa yang kita lakukan? Di bulan Muharram ini ada 2 jenis puasa yang kita lakukan di luar puasa Daud, di luar puasa 8 hari dalam 1 bulan, dan di luar puasa Ayyamul Bid. Ada puasa khusus yang ada pada bulan Muharram ini, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram ini yang kita kenal dengan puasa Asyura. Asyura, puasa yang dilakukan tepat pada tanggal 10 Muharram. Nah, bagi kita yang punya keinginan dan bagi kita ingin menambah pundi-pundi amal soleh, melakukan kebaikan di bulan yang mulia ini, yuk mari kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu tanggal 10 Muharram. Nah,
Dasar pelaksanaan puasa di bulan Muharram ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Kata Ibnu Abbas, qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, yaitu di kota Madinah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika dia sampai di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'atu yahuddu tasawmu yaumu Asyura. Rasul menengok, Rasul memperhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi. Apa yang dia lakukan oleh orang Yahudi itu? Dia melakukan ibadah puasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spontan dia berkata, "Mahaza? Hari apa ini?" Atau Rasulullah katakan, "Apa ini?" Lalu qalu, orang-orang Yahudi itu dia berkata, "Haza yaumus salih." Wahai Muhammad, hari ini adalah hari yang sangat baik. Hari ini adalah hari yang cukup bersejarah bagi kami. Hari ini adalah hari yang cukup luar biasa, yang penuh dengan hikmah bagi kami. Lalu Rasul tanya lagi, hari ini adalah hari yang sangat baik. Kemudian Yahudi dia berkata lagi, haza yaumun najallahu bani Israil min uduhihi. Hari ini, kata orang Yahudi, adalah hari di mana kaum Bani Israel dan Nabi Musa alaihi wasallam najallah, diselamatkan oleh Allah. Dari apa? Dari kejaran tentara Fir'aun dan para pengikutnya. Artinya apa? Ihwa fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian ketika kondisi demikian adanya, ketika dia diselamatkan oleh Allah, ketika Nabi Musa diselamatkan, pengikutnya diselamatkan oleh Allah, apa yang dia lakukan? Dia berterima kasih kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara melakukan ibadah puasa. Puasa apa? Yaitu puasa Asyura. Ini tak kalah penting halnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, limaza saumu yaumal isnain? Ya Rasul, kenapa kamu puasa pada hari Senin? Kata Rasulullah, zalika yauma ulitu. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Artinya apa? Rasulullah sebagai ucapan terima kasihnya dilahirkan pada hari Senin, maka dia bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan puasa. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Zalika yauma unzila fihi. Pada hari Senin itu aku diutus oleh Allah. Dan pada hari Senin itu Al-Quran diturunkan. Artinya apa? Sebagai wujud syukur, sebagai wujud terima kasih, maka Rasulullah SAW melakukan ibadah puasa. Dan begitu juga dengan Nabi Musa dan pengikutnya, dia berpuasa melakukan ibadah puasa. Dia berpuasa karena Allah. Lalu qala Rasulullah SAW melanjutkan pembicaraannya. Apa kata Rasulullah?
anna haqqu bi Musa, saya lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah puasa, wa amuru, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat melakukan ibadah puasa. Artinya apa? Ini dasar orang-orang itu melakukan ibadah puasa, yaitu puasa Asyura. Namun supaya kita tidak sama dengan orang-orang Yahudi, supaya kita tidak menyerupai dengan orang Yahudi, supaya kita tidak ada kemiripan dengan Yahudi masalah ibadah, masalah tauhid, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis lain mengingatkan apa? Untuk melakukan puasa di hari Tasyrik, yaitu di hari ke-9. Kapan? 1 hari sebelum hari Asyura. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh juga Muslim. Kata Rasulullah, wa iza kana, apabila kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang bulan tahun berikutnya, insya Allah kata Rasulullah, kalau Allah mengizinkan sumna yaumu tasyi'ah, orang Yahudi melakukan puasa Asyura hanya 1 hari. Untuk itu, supaya tidak ada kemiripan kita dengan orang Yahudi, yuk kita lakukan puasa tanggal 9. Bagi orang-orang yang melakukan puasa, insya Allah 1 hari dia lakukan, mau dia hari ya dia lakukan. Ingat, sebuah targhib yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, sebuah motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Apa kata Rasulullah? Saumu yauma asyara, siapa yang melakukan puasa, atau dengan bahasa lain, puasalah di hari ke-10. Artinya apa? Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk melakukan puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram. Kalau kita berpuasa di 10 hari bulan Muharram, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dia berharap, pernah dia berdoa kepada Allah. Apa katanya? Tahshibu Allah, aku pernah berharap kepada Allah, aku pernah memohon kepada Allah. Apa? Siapa yang melakukan puasa di 10 hari di bulan Muharram, yukaffiru sanna, akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya 1 tahun yang berlalu. Allahu Akbar. Begitu hebatnya bagi orang-orang yang melakukan puasa Asyura dan puasa 9 hari di bulan Muharram. Jangankan 1 hari, jangankan 2 hari. Kata Rasulullah, siapa saja yang melakukan puasa 1 hari, dia melakukan puasa karena Allah. Ma min abadin yasumu yauman fisabilillah, tidaklah seorang hamba itu melakukan puasa 1 hari karena Allah. Dengan puasa itu, insya Allah akan dijauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Untuk itu, ihwafillah rahimani rahimakumullah, dimanapun berada, yuk, momen yang terindah bagi kita ketika masuk bulan Muharram, ketika kita berada di bulan Muharram nanti, yuk, jangan kita sia-siakan momen yang terindah ini. Lakukan puasa pada tanggal 9, lakukan puasa pada tanggal 10. Ini yang kita lakukan, insya Allah dengan motivasi yang Rasulullah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ridhonya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan nilai dan diampunkan dosa kita 1 tahun yang berlalu.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.